Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, siap melakukannya dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah yang kedua di hari Minggu ini di Gereja Rasuli Indonesia, The House of Restoration di Kota Wisata di tempat ini. Saya sungguh bersyukur memuji Tuhan di awal bulan tanggal 1 September ini kita semua dibawa oleh Tuhan untuk boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, mungkin ada yang merasa mengalami beban berat karena memasuki bulan baru, ada juga tanggung jawab baru, tapi percaya di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Katakan amin. Dan hari ini kita juga bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mati bagi kehidupan, keselamatan, dan bagi segala hal yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Mari hari ini topik kita atau tema kita bentuk-bentuk kebebasan. Untuk itu dua ayat Alkitab kita akan baca, Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Kita baca bersama kalau sudah ada. Mari kita memulai membacakan dua ayat ini. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, satu bagian firman Allah yang luar biasa yang merupakan juga tema khusus dari kitab Galatia, di mana di dalam kitab Galatia ditekankan kemerdekaan di dalam Kristus, kebebasan di dalam Kristus. Manusia bisa berupaya dengan segala cara, baik melalui hukum, ya dalam agama begitu banyak hukum, dalam Alkitab ada hukum Taurat, tetapi semua cara itu sesungguhnya tidak memerdekakan kita, tidak membebaskan kita. Ketika satu hukum dilanggar, maka kita masuk dalam hukuman. Itu bukan kebebasan. Sesungguhnya kebebasan yang sejati adalah kebebasan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan Adam, Dia memberikan kebebasan kepada Adam. Dia menyampaikan supaya Adam berkuasa, berotoritas atas segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk bebas, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Itulah kebebasan yang sejati. Tetapi dosa telah membuat kita tidak bebas. Saya dan saudara terikat dalam berbagai hal yang menyebabkan kita akhirnya diperhamba. Ada begitu banyak orang di masa mudanya dia merasa bahwa dia bebas, tetapi ketika dia menjelang usia yang lanjut, dia merasa sesungguhnya selama ini dia dalam keadaan yang tidak bebas, diperhamba oleh karena dia hidup menurut aturan-aturan yang mengatur hidupnya. Maka kita sudah membahas dalam minggu-minggu yang lalu banyak hal menyangkut hal-hal yang membuat kita tidak merdeka, tidak bebas. Itulah sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan agar kita bangkit dari depresi. Ya, banyak orang mengalami depresi oleh karena tekanan-tekanan dalam hidupnya, atau dipulihkan dari kepahitan oleh sebab ada banyak masalah-masalah di masa lalu yang membuat hati kita menjadi pahit, membuat hati kita menjadi susah, membuat hati kita akhirnya marah, iri hati dan sebagainya. Kita semua seringkali berada dalam penjajahan seperti itu, yang membuat kita tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa memuliakan Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan pun kita tidak sanggup. Dan banyak orang dengan sifat-sifatnya menyebabkan dia tidak mampu untuk hidup dalam kemerdekaan. Dia dikuasai, dikendalikan oleh emosi, sehingga dia mudah sekali marah dan dia tidak tahu apa sebab dia marah. Ada yang orang lain merasa rendah diri, sehingga dia terus-menerus merasa bahwa dia dijajah oleh kondisi seperti itu. Dan ada orang yang terus-menerus merasa bersalah oleh sebab dia pernah melakukan sesuatu dan dia tidak merasakan pengampunan yang daripada Allah.
Bapak Ibu dan semua saudara, padahal kita diciptakan untuk mengalami kebebasan, bebas dari dosa, ya, sehingga kita bisa hidup ini bahagia. Tapi ada begitu banyak orang tidak bahagia. Oleh karena apa? Dosa menekan kehidupannya. Kita sebenarnya diberikan oleh Allah kebebasan untuk memilih, sehingga kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Ya, itulah kebebasan untuk memilih untuk bersama hidup sebagaimana Allah kehendaki. Tapi sayang sekali kita tidak bisa. Oleh sebab apa? Pilihan kita diintervensi oleh si jahat, sehingga kita selalu memilih yang tidak benar. Sesungguhnya kita bebas melakukan yang benar, tapi sayangnya kebenaran kita ditipu, mata kita ditipu, telinga kita ditipu, sehingga kita lebih percaya bukan pada kebenaran, tapi pada ketidakbenaran. Kita sekarang mungkin katakan itu hoax dan sebagainya, tetapi itu sudah menimbulkan banyak hal. Banyak orang percaya, banyak orang akhirnya gagal untuk menemukan kebenaran oleh karena hal-hal seperti itu. Sesungguhnya kita bebas untuk mengasihi, sehingga tidak ada sekat satu dengan yang lain. Sayang sekali, ya, oleh karena dosa menyebabkan kita terpisah, mulai ada penghalang, mulai ada ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Akhirnya kita katakan jangan ada dusta di antara kita. Karena apa? Karena mengasihi menjadi sesuatu yang mahal pada saat ini. Semua kita melihat orang lain dengan apakah dia bermanfaat bagi saya? Apakah dia dapat menolong saya, dapat melakukan sesuatu untuk saya? Jadi kasih itu bukan memberi, tapi kasih itu selalu berharap menerima. Itulah ego manusia. Tetapi Allah menciptakan kita untuk bebas, bahkan bebas dari kutuk. Ya, orang tua leluhur kita melakukan dosa ini, dosa itu, melawan Tuhan sehingga kutuk itu turun. Alkitab katakan karena perlakuan perbuatan manusia, maka kutuk itu turun dari keturunan sampai ketiga sampai keempat. Dan kalau itu tidak bertobat, maka turun lagi. Semua orang akhirnya berada di dalam kutuk keturunan. Padahal kita diciptakan untuk bebas. Maka bentuk-bentuk kebebasan yang Allah berikan sangat banyak supaya kita dapat memuliakan Allah. Bahkan kebebasan yang paling besar itulah kebebasan dari maut, di mana kita mengalami kematian yang kekal. Padahal Allah menciptakan kita supaya kita hidup yang kekal. Memang tubuh ini diciptakan dari debu tanah, pasti dia kembali kepada debu tanah. Tetapi Allah memberikan kepada kita rohnya yang hidup, maka mestinya kita mengalami kehidupan. Tetapi kita tidak bebas dari maut. Oleh karena apa? Oleh karena kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai kehidupan kita. Saudara, tetapi semua orang dapat menemukan kebebasan dalam kasih karunia yang tersedia melalui iman dan terekspresi dengan sendirinya dalam kasih. Itu sebabnya Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, kedua ayat ini melengkapi. Sesungguhnya dikatakan kepada kita bahwa jika kita sungguh-sungguh ingin merdeka, jadi sungguh-sungguh, bukan mudah-mudahan, ya, merdeka, bebas, tetapi sungguh-sungguh, maka Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Dan itu diterima dengan iman, bukan diterima dengan harus memberi persembahan, harus ada surat penghapusan dosa. Tidak, itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan syarat kita percaya. Amin. Iman itu, maka dikatakan di dalam ayat 13, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka iman dia melahirkan kasih karena percaya kepada Kristus, terrefleksi, terekspresi dalam hidup yang mengasihi orang lain. Dan kasih itu adalah rela melayani. Kasih itu bukan sesuatu yang mempertahankan diri. Yesus mengasihi kita, maka dia rela mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, maka kemerdekaan atau kebebasan tersedia bagi siapa saja yang percaya akan Injil Yesus Kristus. Amin. Bagi siapa saja, ya, bukan hanya untuk saya, bukan hanya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, tapi bagi dunia ini. Itu sebabnya firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betapa
besar kasih Allah itu? Sangat besar. Akan dunia ini, yang masuk dunia ini siapa? Manusia-manusia yang berdosa. Allah mengasihi semuanya dan Dia menawarkan dengan satu hal, Yesus Kristus. Itulah Injil, itulah kabar baik bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa Allah tidak menghitung lagi dosa kita, bahwa Allah datang mau mengasihi kita, bahwa Allah tidak lagi memperhatikan pelanggaran kita, tapi Dia mengundang, marilah, datanglah, sebab Aku mengasihi engkau. Itu sebabnya tidak ada tempat kita bersembunyi. Kita mengatakan, oh Tuhan, aku orang berdosa, tidak bisa. Tuhan katakan, Aku mengasihi engkau walaupun engkau masih berdosa. Kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan, tapi aku sudah jauh daripada Aku. Tidak bisa. Sebab ketika kita jauh, Dia datang mendekat kepada kita. Ingat, kasih Allah itu mengejar terus. Dia datang, Dia mencoba menerobos segala keterbatasan kita dan menemukan kita. Tidak ada tempat persembunyian bagi kasih Allah, sebab kasih Allah itu menjangkau semua orang. Persoalannya, apakah kita membuka diri kita untuk mengalami kasih Allah? Allah menganugerahkan kita begitu banyak bentuk-bentuk kebebasan di dalam Dia. Karena di dalam Tuhan tidak ada perhambaan. Yang ada adalah menjadi keluarganya. Saya dan saudara dikatakan sebagai anaknya, anak Allah. Itu sebabnya kita mengatakan Allah adalah Bapa. Bukan karena Allah manusia, bukan karena Dia laki-laki, bukan. Tapi karena kasih-Nya, Dia memanggil kita seperti anaknya. Anakku engkau. Maka Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu dan semua saudara, maka kebebasan rohani tetap ada sekalipun hukum membatasi kita manusia. Ya, ada orang sedang dipenjara, tetapi tidak terpenjara. Ya, hukum membuat dia dipenjara, tetapi secara rohani, ketika dia ada di dalam Tuhan yang membebaskan dia tidak terpenjara. Sementara ada banyak orang di luar penjara hari-hari ini sedang terpenjara. Ya, jadi ini perbedaannya. Itu sebabnya kebebasan rohani tetap ada, sekalipun hukum manusia membatasi. Saya menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebebasan, walaupun ada banyak perkara, pergumulan, tantangan dalam kehidupannya. Ada orang semuanya tersedia, sebenarnya tubuhnya sehat, tapi dia tidak bebas, dia terpenjara. Maka dia bilang, saya sakit. Ya betul, sakit hati. Habis sakit hati, sakit mah karena dia mikir-mikir. Dan saya jadi sakit kepala karena asam lambung naik, jadi sakit kepala. Jadi dia tidak bebas. Tapi ada orang yang sakit, yang harus pergi ke rumah sakit, tetapi karena dia percaya penyakit ini mempermuliakan Allah, sakit penyakit ini tidak membawa kepada kutub, sakit penyakit ini akan mempermuliakan Tuhan. Maka walaupun dia sakit, dia bebas di hadapan Allah. Katakan amin. Itulah perbedaannya. Kita diberikan kebebasan, bukan tidak ada masalah dalam hidup kita, bukan tidak ada tantangan dalam hidup kita, semua masih ada. Tetapi yang membedakan, di dalam Tuhan kita merasakan kebebasan. Kita boleh memuji Dia, kita boleh menyembah Dia, kita boleh berdoa di tengah-tengah badai kehidupan. Maka sesudah itu, Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, sekarang kita melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 menyatakan kasih akhirnya menyertai iman. Sebelumnya iman dulu, kemudian terjadi kita mengasihi orang lain. Sekarang karena itu terjadi, maka kasih akan menyertai iman. Kita baca bersama 1 Yohanes 4 ayat 18, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kasih dulu baru iman. Kita tidak takut berarti kita percaya. Kita tidak takut berarti kita yakin. Kita tidak takut artinya kita bersandar saja kepada Allah. Tidak ada ketakutan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Takut mengalami kecelakaan, takut ditinggalkan si doi, ya. Takut nanti begini, takut nanti begitu, sehingga akhirnya ketakutan-ketakutan itu membuat dia sulit untuk dapat mengasihi Allah, apalagi mengasihi manusia. Maka ada begitu banyak orang akhirnya hidupnya pelit, hidupnya tidak bisa berbagi. Kenapa? Dia takut berkekurangan. Padahal Tuhan katakan, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi, terlebih lagi kalian manusia, Tuhan dapat menolong. Persoalannya yang pertama, iman melahirkan kasih.
Sesudah itu kasih akan menyertai iman kita. Sesudah kita mengasihi Allah, iman kita akan menyertai. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang, pergumulan boleh berat, tetapi kita percaya sekarang karena kita mengasihi Allah. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu kan siapa ya? Bisa jadi di antara kita ada yang suka ingkar janji, bisa jadi ya. Waktu baru mau menikah janjinya banyak sekali ya. Nah, kalau di depan mimbar janjinya cuma sedikit ya. Berapa ya? Saya juga lupa. Ya, aku nama ini menerima engkau dalam susah maupun senang, satu, dalam sakit maupun sehat, dua, apa lagi? Pada saat kaya atau miskin, ada juga tambah gitu ya, tiga. Tapi sebelum pemberkatan nikah janjinya banyak sekali. Sesudah itu semuanya nggak dilakukan. Saudara, di mana tidak ada ketakutan, di situ ada kebebasan. Saya dan saudara, kita di dalam Tuhan, kita dapat mempermuliakan Allah di dalam segala keadaan hidup kita. Menarik sekali. Ada kesaksian tadi pagi, seorang bapak, dia mengatakan, oh dia pernah mengalami kecelakaan, tetapi dia katakan bahwa sungguh saya percaya Tuhan akan menolong. Maka karena itu dia tidak lagi merasa sakit. Ya, memang pasti ya sakit secara fisik ada, tetapi ketika dia mulai mempermuliakan Allah, di sana Tuhan bekerja. Dia kasih ilustrasi seolah-olah begini. Dia katakan, Tuhan dari surga suruh malaikat datang tepuk-tepuk bagian sakitnya dan akhirnya dia tak rasa sakit lagi. Saya dalam hati, ya bisa juga ya, karena Tuhan dapat bekerja dengan caranya dan setiap kita bisa mengalami keadaan. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, hari ini bentuk-bentuk kebebasan begitu banyak ditawarkan oleh Allah. Sebab apa? Di dalam Kristus kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Tetapi bukan bebas melakukan perbuatan jahat. Sebab kalau kita melakukan perbuatan jahat, justru kita sedang diperhamba, bukan dalam kebebasan. Orang yang bebas adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia bebas menikmati kasih karunia Allah. Dia bebas menikmati berkat-berkat Allah. Dia bebas untuk datang kepada Tuhan. Coba orang yang tidak bebas, berdoa aja susah. Ya, baru satu kalimat stop. Padahal kalau tidak berdoa, panjang sekali dia bisa bicara. Ya, kenapa? Dia terjajah, dia tidak bebas. Nah, kasih menggenapi apa yang hanya diharapkan oleh hukum. Hukum adalah teror bagi perbuatan jahat, bukan bagi perbuatan baik. Ya. Jadi ada hukum membuat kalau kita lakukan kesalahan, nah kita jadi takut. Jadi itu teror. Idealnya apa yang diusahakan untuk diraih oleh hukum dengan memberikan peringatan yang negatif, yaitu dilarang, hanya dapat diperoleh dengan memberikan tuntutan kasih yang positif. Maka sudah, ketika kita masuk dalam kebebasan yang Allah berikan, yang ada adalah kasih yang positif, maka kita terbebas. Kita dapat sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Ya, kita sungguh-sungguh boleh hidup untuk melayani Tuhan. Maka dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada perbandingannya dalam Galatia pasal 5 ayat 14, Roma 13 ayat 9, mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kita yang dibebaskan dapat mengasihi orang lain, dan orang lain akhirnya bisa bertemu dengan Allah yang baik. Hari ini saudara, kita melihat kebenaran-kebenaran ini. Ketika Tuhan Yesus membebaskan kita, kita sungguh-sungguh sudah bebas. Yohanes 8 ayat 36. Dan sejak saat itu kita tidak akan pernah sama lagi. Maka kita seperti Tuhan Yesus akan melayani satu sama lain. Kita mulai memperhatikan, kita mulai datang menolong orang. Mungkin kita tidak bisa memberikan kepada dia apa yang dia butuhkan dalam bentuk kebutuhan hidup, tapi kita bisa mendampingi dia. Kita dapat menghiburkan, menguatkan. Kita bisa sharingkan akan apa yang pernah kita alami hidup di dalam Tuhan. Ya. Dan hari ini kita memperhatikan Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita sudah dipulihkan, maka kita mulai hidup dalam kebebasan yang Allah berikan, supaya kita boleh hidup untuk mempermuliakan Allah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, firman yang membebaskan kami di dalam Tuhan Yesus. Maka kami boleh sakit, tapi kami tidak terpenjara. Kami bebas di dalam Tuhan.
kami tidak terikat dengan penyakit itu, sebab penyakit itu hanya bagian daripada proses yang Allah izinkan. Kami mungkin mulai saat ini berkekurangan, kami sedang bergumul dengan hal-hal menyangkut kebutuhan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan mempunyai yang terbaik untuk kami. Maka kami dapat berkata, terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Mungkin saat ini kami sedang dalam berbagai-bagai hal yang membuat kami, Tuhan, merasakan keadaan-keadaan yang benar, keadaan-keadaan yang membuat kami berbeban. Tetapi kami percaya, ketika kami melihat Engkau, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengangkat semua ini. Maka hari ini, sekali lagi, Engkau, Tuhan, kembali memberikan kepada kami agar penghiburan, kekuatan, motivasi, bahkan iman untuk memindahkan gunung sekalipun. Gunung-gunung pergumulan, gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung yang membuat kami tidak dapat memandang masa depan. Engkau, Tuhan, pindahkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.